Ya, bisa dibilang lusa atau Selasa besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta akan menjadi laga hidup mati bagi timnas Indonesia setelah kemarin menelan kekalahan melawan Australia. Lusa Indonesia akan melawan Bahrain. Tentunya ini sangat dinantikan, apalagi ada kabar buruk bagi skuad Garuda di mana Patrick Kluivert harus menelan pil pahit juga karena salah satu pemainnya yakni Mads Hilgers ini harus absen karena alasan cedera untuk pertandingan selanjutnya. Lantas bagaimana peluang timnas Indonesia serta strategi apa yang akan diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert dalam pertandingan melawan Bahrain? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir pemirsa tentunya di studio TV One. Saya akan sapa satu persatu. Ada mantan pemain timnas Mas Hermansyah, selamat malam. Selamat malam Mbak. Sehat? Alhamdulillah Walaupun sehat. sedih kita harus segera bangkit. Betul, ya tentunya. Kita lemes nih. Agak-agak lemes. Oke, di sebelah Mas Hermansyah mungkin Mas Akmal ini juga lemes selaku pengamat sepak bola. Apakah lemas atau tentu akan lebih semangat begitu untuk menyambut pertandingan hari Selasa Harus besok? semangat kan habis buka puasa. Habis buka puasa, oke, masuk Mas Akmal. Oke, pertandingan Selasa besok ini sangat dinantikan ya oleh seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Karena bisa dikatakan ini sebagai laga hidup mati. Yang sangat dinantikan bagaimana strategi yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert. Tapi mungkin pertanyaan saya mau ke Mas Akmal terlebih dahulu. Mas Akmal, melihat pertandingan lusa, optimisme melawan Bahrain seperti apa? Ya, harus punya optimisme ya. Kalau kita bicara rekor pertemuan misalnya, sejatinya kita dengan Bahrain ini punya rekor yang berimbang. Walaupun kita 2 kali menang, 3 kali imbang, 3 kali kalah. Tapi 2 kemenangan kita adalah 2 kemenangan yang punya sejarah. Yang pertama adalah kita menang di Piala Asia. Itu adalah kemenangan pertama ketika kita mengalahkan Bahrain 2-1 ketika itu. Dan itu adalah catatan sejarah yang sangat bagus. Yang kedua, kita menang juga di GBK dengan skor 2-1 di Piala Asia juga. Dengan gol yang dicetak oleh Bambang Pamungkas dan Budi Sudarsono ketika itu. Ini menggambarkan bahwa kita punya catatan bagus ketika main di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, kita bisa menang melawan Bahrain. Artinya modal ini diharapkan bisa menjadi stimulan buat tim nasional di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert untuk membuktikan bahwa mereka memang punya kemampuan untuk bisa mengalahkan Bahrain. Karena Bahrain ini adalah kunci. Kalau kita bisa mengalahkan mereka, maka secara otomatis tiket untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia akan kita dapatkan. Karena rival utama kita sejatinya tinggal 2, yakni Bahrain dan Cina. Dan dua-duanya kita main di kandang. Artinya ini adalah momentum buat kita untuk mengambil kemenangan. Karena di laga sebelumnya pasti akan dibanding-bandingkan dengan hasil yang sudah diraih oleh Sintayong. Ketika ditangani Sintayong, kita tahan imbang Bahrain 2-2 di Bahrain. Artinya di sini Patrick Kluivert pasti punya beban seperti halnya kemarin melawan Australia. Bersama Sintayong ditahan 0-0 tapi kita kalah 1-5. Artinya ada tekanan moral di sini kepada tim pelatih Patrick Kluivert bersama para stafnya. Ada Alex Pastur, kemudian ada Gerard Van Aanberg, kemudian Daniel Lazard, untuk membuktikan ini adalah debut mereka pertama kali di Indonesia kan. Artinya mereka harus memberikan kesan baik karena tekanan kan sekarang di publik begitu besar kepada Kluivert. Bahkan kemarin setelah kalah saja tagar Kluivert out saja sudah muncul dan bertebaran di mana-mana. Bahkan yel-yel di Sydney ketika kita sebelum pertandingan selesai sudah ada yang meneriakan Sintayong seperti itu. Nah, bukan mustahil kalau kemudian hasil buruk terjadi di laga di GBK, hal semacam itu akan terjadi lagi. Nah, ini akan menjadi menurut saya pertaruhan buat uji kepantasan Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Oke, laga hidup mati uji kepantasan bagi Patrick Kluivert. Tapi kalau kita melihat dalam pertandingan kemarin melawan Australia, faktor apa yang sebetulnya membuat timnas Indonesia bermain begitu kalau kita lihat permainannya sangat agresif begitu di awal, kemudian ke belakang makin longgar, Mas Akmal. Ya, kalau kita lihat 15 menit pertama sebenarnya kita cukup menjanjikan penampilan kita ya dengan sepak bola agresif yang diperagakan oleh Patrick Kluivert. Karena bagaimanapun Patrick Kluivert menginginkan kita meraih poin di laga melawan Australia ini. Momentumnya hilang ketika kita dapat penalti tapi Kevin Dick gagal mengeksekusi penalti. Dari situ kemudian mental pemain drop, apalagi 2 menit kemudian justru giliran dari Australia yang dapat penalti dan gol. Kalau saya ini mengingatkan di Piala Asia U23 2023 lalu ketika kita berhadapan dengan Australia ceritanya juga hampir sama. Australia dapat penalti ketika itu kemudian dieksekusi tapi diamankan oleh Hernando Ari. Setelah itu mental
Australia jatuh dan kita akhirnya bisa menang melawan Australia. Hampir sama lah kejadiannya. Nah, ini yang kemudian membuat kita kehilangan apa ya? Kehilangan momentum ketika sudah kebobolan 1-0 lewat golnya lewat gol Miller ketika itu, dan akhirnya kita 2 menit kemudian kebobolan lagi. Ada sedikit masalah menurut saya. Yang pertama, koordinasi di lini belakang kita lemah. Kemudian yang kedua, high defense kita terlalu tinggi ya. Defense kita terlalu tinggi antara Jay Inches dengan Hilgers terlalu naik terlalu depan, sehingga kemudian ada gol yang kejadian gol kedua kalau tidak salah itu kan terjadi karena defense kita terlalu tinggi, kemudian ada umpan terobosan yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan karena 2 pemain kita, Hilgers dan Jay Inches, ketinggalan untuk mengejar striker Palufei dari Australia. Nah, ini juga harus dibenahi termasuk lini tengah. Posisi Nathan Choaon, saya juga agak heran ketika Nathan Choaon dimainkan padahal di klubnya mereka punya menit bermain cuma 5 menit gitu kan. Beda misalnya dengan Joey Palupesi yang main rutin tapi tidak dimainkan. Artinya ada banyak formasi atau skuad yang sebenarnya menurut kita dia tidak pas untuk memainkan pola yang dimainkan oleh Patrick Kluivert. Nah, karena itu harus melawan Bahrain harus ada perombakan line up. Dan yang paling jadi catatan saya adalah saya tuh nggak tahu, saya melihat ada apa dengan Hilgers. Hilgers ini kejadiannya hampir sama ketika kita kalah 1-3 di Cina kan. Ketika itu Hilgers juga defense terlalu tinggi dan beberapa 1 gol terjadi hampir mirip dengan 1 golnya Bahrain. Setelah itu diganti karena cedera, setelah itu pulang. Jadi Hilgers ini belum pernah main di GBK gitu kan sebagai pemain tim nasional Indonesia, dan ini adalah salah satu, padahal dia adalah pemain yang sangat diharapkan dengan harga yang sangat tinggi. Artinya perlu penelitian lebih lanjut sebenarnya ada apa dengan Hilgers. Apakah secara mentality dia tidak siap untuk membela tim nasional Indonesia atau memang karena memang benar-benar cedera yang terjadi. Oh, itu persoalan lain ya. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai Hilgers. Tapi Mas Hermansyah, saya mau minta analisanya kalau dari Mas Akmal mengatakan formasinya dalam pertandingan melawan Australia kemarin yang tidak pas begitu. Harus ada perombakan formasi tentunya dalam pertandingan berikutnya yang sangat dinantikan nih melawan Bahrain. Betul, menurut saya setuju dengan Bung Akmal ya. Jadi dari sisi pertahanan juga yang tadi bilang koordinasi. Saya menyikapi tentang Martin Weiss. Saya berpikir dia akan memberikan terbaik untuk Indonesia. Ternyata kemarin saya perhatikan, saya catat juga. Apa tuh catatannya? Gol keempat, gol kelima, bola servis dari corner kick, dia lakukan yang sama golnya. Ketika dia scanning sudah bagus, posisi sudah bagus, ngambil keputusan itu daerah box goalkeeper. Itu dia harus keluar dari situ. Karena gol kelima pun terjadi seperti itu. Dan komunikasi, harusnya kan dia lantang sebagai palang pintu terakhir di gawang, dia harus komunikasi dengan defender. Dia harus teriak, jaga ini, mau nggak mau, karena kita udah ketinggalan. Ketinggalan 2-0 waktu itu. 3-0. Jadi harus betul-betul dia koordinasi dengan pemain belakang harus ketat. Dan disitulah dia membuat keputusan yang akhirnya ketika lawan sundul bola, Martin Weiss hanya terdiam saja, ngambil reaksi sebentar, tidak mengikuti situasi dalam pertandingan dalam bola crossing dari corner kick. Chemistry dan komunikasi begitu? Ya, chemistry dari komunikasi dengan with defender. Harusnya itu terjalin dengan instan. Jadi komunikasi terus berjalan. Ya, pada saat kita diserang, ya pada saat kita menyerang juga. Jadi kemarin kayaknya putus tuh antara goalkeeper dengan defender. Oke, tentu kalau kita bicara soal performa Martin Weiss kemarin, rasanya dalam pertandingan Bahrain ini perlu ada perombakan seperti ini sih soal formasi ya. Nah, kalau dari Mas Hermansyah melihat besok begitu lusa, siapa yang harusnya berada di posisi kiper? Nah, ini momennya pas ya untuk pergantian goalkeeper. Tapi sekarang tergantung dari pelatih kipernya komunikasi dengan Martin Weiss. Otomatis Martin secara psikolog dia agak drop. Oke, secara psikologis drop ya. Dia harus komunikasi dengan pelatih kiper dan taruh harapan kepada Emil dan harus komunikasi. Dan ini momen pas untuk bisa menampilkan Emil di pertandingan lawan Bahrain. Emil Odero Mulyadi. Tentu kan Patrick Kluivert dalam menentukan siapa-siapa formasi-formasi pemain pasti tentu ada pertimbangan tersendiri begitu. Ya. Tapi kalau dalam pertandingan melawan Australia kemarin, kenapa bukan Odero begitu yang diterjunkan? Nah, justru itu mungkin melihat penampilan sebelumnya Martin Weiss kan bagus. Justru itu saya agak sedikit juga kaget ya, kenapa kok Martin Weiss kemarin penampilan tidak yang sesuai dengan harapan saya. Ya ketika dia lawan Australia ya, dia penampilan konsisten. Kemarin dari pertandingan lihat dari sudut pandang saya sebagai pelatih kiper, itu nggak ada karakternya dia bermain. Karena gol keempat, mungkin kalau seandainya biasanya penalti dia bisa antisipasi itu. Yang dapat dari penalti dari Australia itu, kalau itu mungkin dapat ya ditepis sama
sama Paes mungkin lain cerita itu, Martin Paes. Kan ada penalti kita kan. Biasanya penalti dia antisipasinya bagus tuh. Nah tuh kok hilang apanya karakternya dia bermain itu. Jadi bicara soal adanya kemungkinan mungkin Nah, Emil Audero akan diterjunkan dalam pertandingan melawan Bahrain. Apakah nanti jika memang terjun begitu akan memberikan dampak ataupun efek yang positif atau justru negatif untuk keseluruhan timnas? kalau menurut saya penampilan Emil juga setara dengan Martin ya. Artinya gini loh, sudah kelas dunia ya. Jadi dia pinjaman dari Como ke Palermo ya. Jadi otomatis dari segi pengalaman ya, tekanan-tekanan yang tinggi juga sudah dialami oleh Emil ya. Kemungkinan besar juga mungkin pelatih kepala juga akan merekomendasikan juga mungkin kepada pelatih kipernya. Kalau menurut pandangan saya ya. Jadi nggak usah khawatir tentang Emil dari segi penampilan dia. Oke, Mas Akmal. Ya, kalau saya lihat kan bicara Martin Paes ini sudah 7 pertandingan kebobolan 14 gol. Secara psikologi mungkin perlu ada waktu dia rest untuk kemudian mengembalikan moralnya sekaligus juga memberikan tantangan buat Martin Paes bahwa dia tidak ada di zona nyaman gitu. Apalagi kemudian pelapisnya juga bukan kiper kaleng-kaleng gitu, Audero Mulyadi yang baru kemudian disumpah menjadi warga negara Indonesia. Artinya ada persaingan kiper sebenarnya. Dua-duanya ini kan adalah kiper-kiper besar yang punya nama besar. Martin Paes di MLS di Amerika Serikat, kemudian Audero Mulyadi ada di Palermo. di Palermo, pernah main di Como, pernah main di Inter, pernah main di Sampdoria, pernah main di Juventus. Artinya kalau bicara kurikulum vitae, Emil Audero Mulyadi itu punya kurikulum vitae lebih lebih baik dibanding dengan Martin Paes gitu kan. Bicara kurikulum vitae, apalagi Serie A kan lebih lebih kompetitif dibandingkan dengan MLS. Artinya ini juga kesempatan buat Audero Mulyadi untuk main gitu. Kalau seandainya misalnya dalam 2 pertandingan ini Audero Mulyadi tidak main, justru akan ada konflik internal di dalam gitu. Saya mau menjadi warga negara Indonesia, mau main sebagai pemain tim nasional Indonesia. Ketika saya kemudian tidak diberikan kesempatan untuk debut, pastinya akan ada gesekan-gesekan. Nah, problem-problem gesekan-gesekan ini, Vena, ini akan kemungkinan bisa terjadi juga di tim nasional kita, dan inilah yang harus diredam oleh oleh Patrick Kluivert. Karena saya memberikan catatan sedikit apa yang dikatakan oleh Robert Maskan, itu analis sepak bola dari Belanda yang mengatakan bahwa tim ini terlalu disupermewahkan, seolah-olah ini tim yang bisa menaklukkan dunia dengan mudah gitu, seperti halnya Galacticos di Real Madrid. Padahal ini hanya kumpulan pemain-pemain yang memang di Indonesia punya grade-nya lebih di atas pemain-pemain Indonesia, tapi secara tim ini belum bisa bermain sebagai sebuah kekuatan tim. Karena bagaimanapun misalnya Martin Paes, maksud saya Mesilgers dengan Jay Inches kan sudah 2 kali ditandemkan, tapi komunikasinya tidak begitu bagus. Beda dengan kemudian Jay Inches dengan Rizky Ridho. Nah, menurut saya itu akan ada perubahan. Nah, misalnya di lini tengah, mungkin Nathan Choaon kehilangan atmosfer pertandingan karena tidak banyak bermain bersama klubnya. Nanti akan diberikan kesempatan kepada Joy Paul Pesci untuk bermain, dan saya pikir situasi dan perubahan harus dilakukan oleh Patrick Kluivert untuk mengambil momen yang menurut saya ini momen wajib menang buat Indonesia. Jadi tidak ada pilihan buat Patrick Kluivert, tidak ada pilihan untuk menang atau semakin kuat orang meneriakan Patrick Kluivert out. Apakah dengan adanya Audero ini akan menjadi poin penting? Tapi ditahan nanti ya Mas Akmal, Mas Hermansyah. Kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.